Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Efrianto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perlawanan Sultan Mahmud Badarudin. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang sejarah Sultan Mahmud Badarudin, yaitu yang pertama Perang Menteng, latar belakang perlawanan akhir, dan dampak dari perang tersebut. Latar belakang Perang Menteng didorong oleh penemuan timah di Bangka pada pertengahan abad ke-18. Sejak saat itu, Inggris dan Belanda telah mengincar Palembang untuk menjadi wilayah kekuasaan mereka. Awal mula penjajahan ditandai dengan penempatan loji atau kantor dagang di Palembang. Loji pertama milik Belanda terletak di Sungai Aur. Thomas Stamford Raffles sebagai perwakilan Inggris berusaha membujuk Sultan Badarudin agar mengusir Belanda dari Palembang. Namun, Kesultanan Palembang dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam konflik antara Inggris dan Belanda. Bersamaan dengan lepasnya Indonesia dari tangan Belanda pada awal abad ke-16, Inggris akhirnya berhasil menduduki Palembang dan membentuk sebuah perjanjian pada 14 Mei 1812. Kendati demikian, Belanda terus berusaha merebut Palembang dari tangan Inggris, yang diawali dengan ditandatanganinya Perjanjian London antara Belanda dan Inggris pada 13 Agustus 1814. Lewat perjanjian ini, Inggris terpaksa harus menyerahkan Palembang kepada Belanda. Belanda kemudian berdalih bahwa penjajahan merupakan bagian dari bentuk inventarisasi wilayah. Padahal untuk menguji kesetiaan Sultan Badarudin, suatu hari di daerah Muara Rawas, Monteng dan pasukannya secara tiba-tiba diserang oleh para pengikut Sultan Badarudin. Sebaliknya, dari Muara Rawas, Monteng memaksa Kesultanan Palembang menyerahkan putra mahkota sebagai jaminan supaya Kesultanan Palembang selalu setiap terhadap Belanda. Mengetahui hal itu, Sultan Badarudin semakin kesal, terutama setelah ada seorang ulama yang ditembak mati Belanda tanpa alasan yang jelas. Hal itulah yang menjadi penyebab Perang Menteng pada 12 Juni 1819. Kronologi pada 12 Juni 1819, pertempuran pun pecah di mana sekitar 200 prajurit Belanda dikirim untuk menyerang pertahanan Kesultanan Palembang di kota Besek. Ditembus sampai akhirnya Monteng kembali ke Batavia dengan kekalahan. Belanda merasa tidak terima dengan kekalahan ini. Semakin Monteng berdiskusi dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Kempelen. Hasilnya adalah Belanda akan melakukan serangan balik dengan kekuatan berlipat ganda. Belanda mengirim sebanyak 2.000 pasukan dengan puluhan kapal tempur dan tujuan meluluhkan Kesultanan Palembang. Sultan Badarudin juga sudah bersiap apabila ada serangan balik dan pihak Belanda. Persiapan yang dilakukan adalah restrukturasi pemerintahan dan membangun perbentangan di antara Pulau Kembaru dan Pelaju, membuat pancang-pancang kayu yang berfungsi untuk menahan kapal-kapal Belanda pada tahun 21 Oktober 1819. Pertempuran kedua terjadi di Sungai Musi yang kembali berakhir dengan kekalahan Belanda. Perlawanan akhir, Belanda yang dipimpin oleh Walter Beck memutuskan untuk mundur ke Batavia, tetapi kembali ke Palembang pada 9 Mei 1821 di bawah pimpinan Maijen de Kock. Akhirnya pertempuran pada 21 Oktober 1819, Sultan Badarudin mengangkat putranya Pangeran Ratu menjadi Sultan di Palembang dengan gelar Ahmad Najamuddin. Tiga hal ini sengaja dilakukan agar Badarudin lebih fokus memimpin perlawanan Kesultanan Palembang untuk mengusir Belanda. Badarudin memperkuat benteng-benteng di Pulau Kembarau dan Pelaju dengan meriam-meriam serta menyiapkan sekitar 7.000 hingga 8.000 pasukan. Pada 22 Mei 1821, de Kock dengan armadanya sampai di Sungai Musi yang langsung disambut dengan tembakan meriam. Meriam dari pasukan Badarudin tidak hanya menghancurkan formasi armada de Kock, tetapi membuat mereka kewalahan dan memilih mundur. Dampak perang Menteng, sekitar 101 orang dari pihak Belanda tewas
dalam Perang Menteng. Sementara jumlah di pihak Palembang tidak diketahui. Badarudin bersama keluarganya termasuk Sultan Ahmad Najamuddin dibawa ke Batavia sebelum akhirnya diasingkan ke Ternate pada 3 Juli 1821 hingga akhir hayatnya. Akibat dari peperangan ini Palembang jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada 7 Oktober 1823 Kesultanan Palembang resmi dihapus oleh Belanda dan Kutha Tengkuruk dihancurkan hingga rata dengan tanah. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.